Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan tentang IM dan hari ini adalah IM yang keempat. Mari saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan pada siang ini. Kami minta belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah COVID yang mewabah ini, kami butuh penghiburan Tuhan. Engkau adalah gembala kami. Engkau yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau telah memberikan pemberian yang paling baik, terbaik dari pencipta kepada ciptaan. Dan tidak ada yang melampaui itu. Kami mohon belas kasihan Tuhan pada siang ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina. Dia dengan segala keterbatasan, kelemahan. Dengan segala persiapan yang begitu singkat. Kami mohon anugerah Tuhan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba-Mu mohon. Jangan satupun kami yang meninggalkan tempat ini dengan hati yang hampa. Tapi kami akan membawa pulang berkat Tuhan, sabda-Mu yang kekal. Yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita itu di mana Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ini adalah IM yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya, Dia bukan hanya manusia yang sejati, tapi juga adalah Allah yang sejati. Jangan pernah mempertanyakan kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang hanya menunjuk kepada kemanusiaan Dia. Saya berikan contoh di dalam Matius pasal yang ke-5. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang dianiaya dan dicela karena aku, karena upahnya itu besar di surga. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menandakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Karena nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu dianiaya, dibunuh karena Allah. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang dianiaya karena aku akan mendapatkan upah di surga. Ini adalah satu statement
yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dia mengatakan aku adalah gembala, bukan hanya I am di sini, aku adalah aku di sini. Ego eimi di sini yang menunjukkan bahwa dialah adalah Allah. Tetapi juga ketika dia mengatakan aku adalah gembala, saudara, kalimat aku adalah gembala ini hanya bisa dideklarasikan oleh Tuhan. Jauh-jauh hari sebelum Yohanes menuliskan hal ini, Raja Israel yang begitu dikasihi oleh Tuhan, yaitu Raja Daud, dia menuliskan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan di sini semuanya itu huruf kapital, huruf besar. Ini menandakan Bapak Ibu Saudara bukan Tuhan biasa, bukan juga Allah biasa. Ini adalah Bapak Ibu Saudara Allah Yehova. Saudara tahu, untuk orang Yahudi ketika nama Allah itu YWHY, saudara tidak bisa dipronouncekan. Mereka tidak boleh mengatakan Yehova karena nama itu begitu kudus. Kita sampai hari ini tidak tahu bagaimana membaca kata YWHW. Saudara, ada yang mengatakan itu Yahweh, ada yang memanggil itu Yehova. Tapi Bapak Ibu Saudara, nama itu tidak boleh disebutkan di dalam perjanjian lama. Orang Israel tidak boleh menyatakan membaca itu nama, saudara. Sehingga ketika sampai kepada Tuhan yang huruf kapital, mereka pakai istilah Adonai. Adonai artinya Tuhan. Saudara, Raja Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan dari kegelapan. Yehezkiel punya nubuatan ini terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak tahu siapa itu adalah gembalanya Daud. Sampai ketika Yehezkiel, lalu kemudian saudara itu tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Kita tahu dengan jelas siapa itu. Yahweh yang adalah gembala daripada Daud, itu adalah Yesus. Saya sangat setuju dengan pendeta Dr. Stephen Tong yang berulang kali mengatakan, saudara, kalau lihat hidup daripada Daud, itu kristologinya itu begitu kental, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kalau baca di akhir daripada perikop bacaan kita, di situ ketika mendengarkan itu, orang-orang Yahudi, mereka langsung bilang, ini orang gila, ini orang kerasukan setan. Kenapa bukan hanya I am di situ? Tapi ketika dia bicara dia adalah gembala, tahu tidak, gembala itu adalah Yahweh. Ketika Daud mengatakan Tuhan Adonai itu adalah gembalaku. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa artinya Yesus adalah gembalanya Daud, gembalanya saudara dan saya. Ada 3 hal di sini Bapak Ibu yang saya kasih. Yesus mengatakan sebagai gembala yang baik, dia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-domba dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti melihat latar belakang pada zaman itu. Domba itu adalah binatang yang begitu rentan, begitu fragile, begitu rapuh, saudara. Bapak Ibu Saudara, domba itu, saudara kalau lihat, dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia tidak bisa mencari makan sendiri, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, domba itu kalau dia dibalikin seperti penyu, kura-kura kalau saudara balikin begini, dia sudah nggak bisa balik lagi. Domba juga sama. Saudara kalau bikin kakinya sudah begini, lalu kakinya di atas, dia sudah nggak bisa kembali lagi. Dan dia biasanya akan mati di dalam posisi itu ketika terik matahari yang ada di padang gurun pada saat itu.
Bapak Ibu Saudara, domba hidupnya begitu terancam nyawa dia. Kita melihat ketika datang predator animals, binatang buas, apakah itu serigala, apakah itu singa, apakah itu beruang, yang dialami oleh Daud ketika dia mengembalakan domba dia. Saudara, domba ketika melihat binatang buas predator itu yang mau makan dia nggak bisa lari, dia langsung terpaku begini saudara. Lalu dia hanya terpaku menatap, lalu dia hanya tunggu diterkam, lalu kemudian dibunuh. Bapak Ibu Saudara, domba ketika dia luka, dia tidak bisa menyembuhkan diri dia saudara. Saudara, kita bisa melihat domba ini begitu rentan. Sehingga pekerjaan seorang gembala, Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan yang begitu melelahkan. Saudara harus all in saudara, all the time. Saudara, pekerjaan gembala itu saudara mesti standby 24 jam. Bukan hanya melelahkan, ini pekerjaan yang bahaya. Tuhan Yesus mengatakan ketika serigala datang, saudara harus berhadapan dengan itu. Masih ingat ketika Daud, ketika itu singa beruang, itu makanan empuknya saudara itu adalah domba saudara. Sebagai seorang gembala harus siap mati. Kita mesti melihat latar belakang ini jemaat yang dikasih Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kalau hanya orang upahan, saudara, orang upahan itu dia tidak akan mempertaruhkan nyawa dia. Dia tidak punya sense of belonging terhadap para domba-domba itu. Sehingga kalau orang pemilik domba, Bapak Ibu, jikalau bisa sebisa mungkin, dia itu menjadi gembala dia. Atau seperti Isai, mempunyai anak laki-laki beberapa orang, dan dipercayakanlah Daud, anak yang paling bungsu, untuk handle itu sebagai gembala domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, dan Daud bisa mempertaruhkan nyawa dia. Tapi di sisi lain kita melihat domba itu sangat useful saudara. Domba itu Bapak Ibu Saudara, dia punya bulunya itu bisa dibikin wool. Saudara, di sini pada musim panas itu bisa menjadi baju yang begitu menghangatkan kita. Pada zaman itu saudara, kalau terik matahari begitu kencang, tetapi malam itu begitu dingin. Domba itu sangat berharga saudara. Itu sebabnya mengapa Daud juga bisa mempertaruhkan nyawa dia. Saudara, di sini kita mengerti karena domba sekali lagi ada punya added value-nya. Ada punya nilai tambahnya. Saudara, dagingnya itu bisa menjadi satu kekuatan protein dan sebagainya, saudara, bisa dimakan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dan dia mengatakan, saya akan menjaga engkau dan saya all the time, 24 jam. Dan saya akan mati bagi engkau dan saya. Saudara dan saya ini siapa? Kita hanya ciptaan Tuhan. Masih ingat ketika kita bicara tentang I am? Salah satu pengertian I am, aku adalah aku, artinya Tuhan itu independen. Tuhan itu tidak bergantung kepada siapapun, kepada apapun. Tuhan itu menciptakan semuanya ini dari tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara, dia adalah self-existent. Dia itu ada pada dirinya. Dia adalah self-sufficient. Dia itu cukup pada dirinya, dia tidak butuh sesuatu yang lain. Tapi sekarang ini dia mendeklarasikan bahwa dia adalah gembala engkau dan saya. Dia akan siap memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan melakukan ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Saudara, di dalam bacaan kita, Tuhan mengatakan, aku mengenal domba-dombaku. Sekali lagi kata mengenal di sini bukan artinya tahu secara kognitif, tapi mempunyai intimate relationship, saudara.
Artinya ada satu keintiman. Kata kenal ini juga dipakai sebagai hubungan pernikahan. Suami kenal istri, artinya suami dan istri mempunyai sexual intercourse. Artinya mereka mempunyai hubungan yang begitu eksklusif. Cinta yang tidak bisa dibagikan kepada yang lain. Baik suami kepada istri, baik istri kepada suami. Satu cinta yang begitu eksklusif. Ketika Tuhan mengatakan, aku mengenal domba-dombaku. Tuhan Yesus mau mengatakan Tuhan Yesus mempunyai hubungan khusus, begitu eksklusif. Antara dia dengan engkau dan saya. Kapan Tuhan mengenal saudara dan saya? Saudara mau tahu kapan Tuhan kenal kita? Efesus 1 ayat 4 dan 5 mengatakan Tuhan mengenal saudara dan saya sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, Rasul Paulus mengatakan Tuhan sudah memilih engkau dan saya dan menyatakan cintanya kepada engkau dan saya. Bukan sebelum kita lahir saja. Sebelum dunia diciptakan. Tuhan bilang saya akan menciptakan nanti yang namanya Benyamin. Lahirkan tahun 1966 di kota Ambon. Saya mau mengatakan saya menyatakan cinta saya kepada dia. Saya ikat perjanjian. Saya berjanji saya akan mati bagi hidup dia. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Sebelum dunia diciptakan dia sudah membuat satu perjanjian antara dia dan engkau dan saya sebagai umat pilihan dia. Bapak ibu saudara, mengapa Tuhan lakukan itu? Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 5, hanya satu jawaban sampai di situ kita nggak bisa telusuri lebih jauh lagi. Paulus mengatakan karena kerelaan kehendaknya. Dalam Roma 9, ketika Tuhan memilih itu Yakub dan bukan Esau, dia mengatakan, aku berbelas kasihan kepada siapa yang aku berbelas kasihan, aku bermurah hati kepada siapa yang aku bermurah hati, sampai di situ. Bapak Gereja Agustinus, dia mengatakan saya tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan Allah pencipta itu bisa mengasihi saya dengan kasih yang pengorbanannya begitu luar biasa. Lalu Agustinus mengatakan yang bisa saya cerna sebagai manusia. Saya coba bayangin kalau saya mati ini untuk cacing. Saudara tahu cacing itu binatang, bukan hanya binatang yang begitu kecil. Lalu saudara binatang yang selalu menjadi parasit. Tuhan mati bagi saudara dan saya, bukan kita ini manusia suci, kita taat. Kita pada saat itu manusia berdosa. Pada saat itu kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak mau dengar-dengaran kepada dia. Kita menyakiti hati dia, kita mendukakan dia. Di situ dia menyatakan saya mengasihi engkau, Benyamin dan setiap kita di sini. Setiap umat pilihan Tuhan. Unconditional. Tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bicara tentang I am. Saya pernah jelasin hanya ada dua pengertian I am. Yaitu eternal dan unchangeable. Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah, Allah itu independen, Allah itu self-existent dan self-sufficient. Tapi saya tambahkan lagi satu pengertian I am pada pagi ini. Ketika Tuhan mengatakan aku adalah aku, Herman Bavinck mengatakan, itu artinya Tuhan itu misteri, saudara. Ada hal-hal yang saudara dan saya tidak bisa mengerti pada diri dia. Dan hal misteri yang paling besar, yaitu dia mati bagi saudara dan saya. Saudara, kalau kita bandingkan kitab Kejadian dengan kitab Yohanes, itu bagaikan langit dan bumi. Bagaikan bumi dan langit, saudara. Kitab Kejadian Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dengan firman. Saya dengar dari satu hamba Tuhan yang mengatakan, Agustinus percaya dunia ini diciptakan hanya di dalam satu hari. Tuhan bersabda semuanya jadi. Tuhan menciptakan tata surya alam semesta yang begitu luar biasa ini. Di mana bumi itu begitu kecil dan manusia itu begitu terbatas.
dengan satu virus yang namanya COVID-19 sudah memporak-porandakan bumi. Saudara, tapi ketika kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, kitab Yohanes di sini Tuhan menciptakan lahir baru. Umat pilihan Dia, dengan Dia berinkarnasi, dengan Dia mati di atas Golgota, Dia disalibkan, Dia menderita yang begitu luar biasa bagi saudara dan saya. Saudara, ini bagaikan langit dan bumi. Perbedaan itu. Saudara, apa susahnya sih Tuhan cipta lagi manusia yang lain beres. Satu kali ngomong sudah selesai semua. Saudara, kenapa begitu sulit-sulit? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawa dia kepada domba-domba dia. Saudara, kalau kita melihat Pak Jokowi, dia punya pengawal-pengawal. Saya mau tanya, pengawal itu mati, pas pampres mati untuk Jokowi atau Jokowi mati untuk pas pampres? Saudara, ini Allah dan saudara dan saya ini ciptaan. Dia pencipta, masa pencipta mati untuk ciptaan? Saudara, tidak ada cerita pengawal raja di mana raja mati untuk dia. Tetapi dia, para pengawal yang derajat lebih bawah di sini saudara, adalah mati bagi rajanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawa dia, jangan kita pikir dia menyerahkan nyawa dia karena dia membela saudara dan saya, oh dia kalah perang. Dia kalah di dalam perkelahian. Seperti Daud berhadapan dengan singa, dengan beruang, dia bisa kalah. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku tuh menyerahkan nyawaku. Saudara, dia mati itu adalah volunteer, saudara. Dia berkata, kalau saya tidak menyerahkan nyawa saya, tidak ada yang bisa mengambilnya daripadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan yang menyerahkan nyawa dia secara volunteer, secara sukarela. Siapa yang bisa kalahkan Tuhan? Siapa yang bisa menang melawan dia? Tapi dia dengan sukarela menyerahkan nyawa dia. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dikatakan Yesus yang diserahkan Allah. Saudara lihat di sini, diserahkan oleh Allah. Bukan karena dia kalah perang. Bukan karena dia tidak mampu memproteksi kita. Menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini hal yang pertama jemaat yang dikasih Tuhan, gembala yang baik. Dia menebus saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawa dia kepada engkau dan saya. Yang kedua jemaat yang dikasih Tuhan. Gembala yang baik di sini dia bukan hanya menyerahkan nyawa dia, bukan hanya menebus saudara dan saya, membebaskan kita daripada kuasa dosa dan sebagainya. Tetapi dia juga memiliki saudara dan saya. Dia own kita. Saudara bisa lihat di sini, aku mati bagi domba-dombaku, aku mengenal domba-dombaku, itu punyaku, punyaku. Vikaris Yakub minggu lalu singgung tentang Hosea dengan Gomer. Saudara, lalu Hosea ini diminta oleh Tuhan untuk menebus. Gomer saat itu pelacur mungkin di dalam rumah bordil, saudara, mucikari dan segala macam ya, saudara bisa membayangkan beberapa ilustrasi di situ. Lalu ditebus, saudara, dibayar, kasih ransom. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tebus itu pelacur, Hosea tebus pelacur, dia bisa langsung bilang, oke, ini ya saya kasih uang seadanya ya, jangan lagi jadi pelacur. Lalu dia kasih nasihat, jangan, cukup kan? Tuhan bilang enggak. Hosea, nikahi dia. Hosea, kawinin dia. Saudara, membebaskan pelacur, menebus pelacur itu satu hal.
Tapi kalau saudara dan saya mau hidup, dia hidup dengan kita, ini hal yang lain. Ini luar biasa beratnya, saudara. Apa yang terjadi? Gomer melahirkan 3 anak. Anak yang pertama itu hasil pernikahan dia dengan Hosea. Anak kedua, anak ketiga, dia main gila dengan laki-laki lain. Saudara, dia main gila, dia selingkuh, saudara. Ini pelacur yang tidak tahu malu. Lalu kita sampai kepada Hosea yang ketiga. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, Hosea, cintai lagi dia. Jangan lepas dia. Tapi Hosea melakukan itu, saudara. Dan Gomer itu dianggap sepi oleh Hosea. Apa artinya? Saudara, status suami istri tetap ada. Tapi tidak ada lagi fellowship. Tidak ada lagi interaksi satu sama lain. Karena kemarahan, saudara, daripada nabi Tuhan. Daripada Tuhan. Saudara tahu ini menggambarkan siapa? Gambarkan Tuhan yang adalah nabi menikah dengan engkau dan saya. Kita yang adalah pelacur, perempuan sundal. Saudara, Tuhan sudah menebus engkau dan saya. Dia bukan tebus saudara dan saya, kata Petrus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tapi saudara tahu dia menebus engkau dengan saya. Itu dengan darah anaknya yang tidak ternilai. Darah anaknya yang kekal. Tapi dia tidak sekedar menebus kita lalu sudah oke, sudah ya pergi dengan damai. Dia kasih wejangan, dia kasih uang saku. Tapi dia mengatakan, aku mencintai engkau. Saya akan nikah bersama dengan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak perjanjian lama, Tuhan mengatakan, aku mempelai laki-laki. Dan engkau umat pilihanku adalah mempelai wanita, saudara. Kita lihat di dalam perjanjian baru kemudian Paulus mengkonfirmasi itu lagi kembali, Bapak Ibu. Bahwa hubungan Kristus dengan jemaat itu bagaikan hubungan suami dan istri. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya setelah menjadi mempelai wanita Tuhan, berapa kali kita bersundal? Berapa kali kita selingkuh lagi? Berapa kali saudara dan saya telah mendukakan hati Tuhan? Tapi kembali Hosea pasal 3, Tuhan berkata, tetap dia mengasihi engkau dan saya. Sekalipun kita tidak setia, dalam 2 Timotius Tuhan mengatakan, aku tetap setia kepada engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu, domba itu keras kepala, stubborn. Saudara tahu domba itu, dia begitu mudah tersesat. Saudara, kalau dia lagi jalan ada lihat lubang, dia pergi masuk ke dalam lubang itu. Masuk lalu turun jurang, dia turun lagi mati. Saudara, domba itu, dia dari padang gurun berumput hijau, dia bisa pergi jalan itu ke padang pasir, padang gurun, saudara. Yang tidak ada rumput yang hijau, itu domba, saudara. Lalu saudara mau tahu, ketika gembala dia ketemu domba, apa yang dia lakukan? Dia begitu bersuka cita. Tapi saudara karena stubbornnya, jadi ketika dia punya kaki itu ada di tanah, saudara nggak bisa goncang dia. Kalau saudara mau tarik dia nggak bisa. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala? Dia ambil ini domba, dia angkat, dia banting, saudara. Setelah banting, dia kasih badannya ke bawah, kakinya di atas, lalu dia ikat kakinya, lalu dia bawa ambil, dia panggul, baru dia bawa pulang. Ketika saudara dan saya melenceng dari jalan Tuhan. Bukan sekedar melenceng, saudara, tapi begitu stubborn. Gak mau balik, saudara. Terus saja berkubang di situ. Tuhan mesti melakukan satu disiplin.
Di dalam Ibrani Tuhan mengatakan satu privilege dari anak-anak Allah, yaitu Tuhan mendisiplinkan saudara dan saya. Pada zaman itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya milik daripada satu keluarga, itu ditandai bisa saja dengan telinga domba itu dibolong saudara. Ini artinya milik saya. Bisa saja ada cap besi yang panas saudara, lalu kemudian saudara itu ditaruh di sini bahwa tahu bahwa ini adalah milik saya. Sehingga domba ini ketika berjalan kemana-mana ada materai di mana saudara dan saya adalah milik Tuhan. Memang ketika dibolongin, ketika dengan cap besi yang begitu panas saudara, itu membuat saudara dan saya itu kesakitan. Didikan Tuhan itu begitu saudara dan saya merasakan kesakitan. Tetapi itu adalah satu anugerah bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang memproses saudara dan saya. Bukan hanya Tuhan yang telah mati bagi kita. Tuhan yang dalam tanda kutip seolah-olah kelihatan tidak berdaya. Tetapi di dalam ayat 18 dikatakan, aku memberikan nyawaku, aku juga akan mengambil nyawaku. Ini menandakan Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, yang memproses saudara dan saya, kuasa Dia bukan hanya bangkit daripada antara orang mati. Tapi saudara perhatikan ketika Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku berikan. Dan aku bisa mengambil kembali saudara. Ini kalimat Tuhan. Jikalau malaikat pencabut nyawa datang di dalam diri engkau dan saya, di dalam waktu kematian kita. Maaf, ketika kita di pesawat. Ketika kita lagi tidur, besoknya bangun gak bisa bangun lagi. Mungkin saudara dan saya akan diizinkan Tuhan kena COVID. Atau penyakit yang lain saudara. Jangan percaya film Final Destination saudara. Bisa itu kita memperdaya kematian, omong kosong. Tapi ketika Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, kecuali aku memberikannya. Dan ketika aku memberikannya, aku bisa mengambil kembali. Yesus ketika bangkit dari antara orang mati dikatakan Allah Bapa bangkitkan dia, tetapi juga Alkitab mengatakan dia bangkit dengan sendirinya saudara. Saudara, Tuhan yang memproses hidup saudara dan saya adalah Tuhan yang bangkit daripada orang mati. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat Ibrani 13. Maka Allah damai sejahtera yang oleh perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan akan memproses hidup saudara dan saya. Kita yang tadinya, maaf, perempuan Sunda, yang tidak tahu berterima kasih, yang masih main-main saudara. Tuhan akan memproses saudara dan saya di dalam progressive sanctification. Supaya kita itu betul-betul adalah milik Dia. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara, siapa itu Abraham, Ishak, Yakub? Itu adalah manusia-manusia berdosa. Ketika Tuhan mengatakan aku adalah Allahnya manusia-manusia berdosa, dia mestinya malu saudara. Tapi dia mengatakan saya akan memproses orang-orang manusia-manusia berdosa ini. Sampai suatu kali saya dengan bangga, saya akan mengatakan saya adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Tuhan akan memproses hidup saudara dan saya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Jemaat yang dikasih Tuhan, ada Rasul Yohanes. Dia itu adalah sepupunya Tuhan Yesus. Dia bersama dengan Yakobus. Berdua ini adalah murid Rasul Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka dikatakan sebagai anak-anak guru, Boanerges, Saudara. Lalu kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dua bersaudara ini untuk pergi ke daerah Samaria, untuk mencari tempat di mana Yesus akan bersekutu, berfellowship dengan murid-muridnya. Mereka sampai di daerah Samaria, mereka ditolak, Saudara, mereka berdua dengan begitu emosi karena anak-anak guru. Orang yang cepat naik pitam. Orang yang mempunyai sumbu pendek, Saudara. Begitu emosional. Ketika mereka kembali, mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau menyuruh kami berdoa ke langit untuk api itu datang untuk menghancurkan orang-orang ini. Saudara, api yang turun itu artinya penghakiman. Waktu Sodom dan Gomora, api itu turun dari langit. Ketika Elia, dia ketika membunuh nabi-nabi Baal itu, Saudara, didahului oleh api yang datang dari langit membakar persembahan ini. Langsung Elia bilang, bunuh 400 orang itu. Ini penghukuman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menegur mereka. Tapi Tuhan Yesus memproses Rasul Yohanes. Saudara tahu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua murid-murid itu tercerai-berai. Hanya satu orang ada di bawah kaki salib Yesus, yaitu adalah Yohanes. Dia melihat muka Allah begitu luar biasa. Keadilan Allah itu dinyatakan luar biasa. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, dia melihat ada satu hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Lalu dia dirubah oleh Tuhan, Saudara. Dia menuliskan satu kalimat di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dia teringat waktu Samaria. Jauh dari dia itu sampai menyerahkan nyawa, Saudara. Hanya datang ditolak saja sudah emosional. Saudara lihat ini. Biar kita bisa menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ingat ketika COVID mulai melanda China. Saudara tahu ada Sinode Habdong di Korea Selatan, kerjasama dengan sinode kita. Ketua sinodenya datang ke Jakarta. Bapak Ibu Saudara, Habdong mengirimkan kira-kira 530 misionari ke China. Daerah-daerah China yang paling banyak itu di daerah Wuhan. Itu kota industri dan sebagainya. Tapi pemerintah China, Saudara, mengusir ini misionari. Termasuk 380 misionari daripada Habdong itu diusir kembali semua. Lalu Paul Kim sama istri waktu itu menginap di STT. Lalu istrinya, Ibu Joyce itu menceritakan satu pengalaman para misionari ini dengan jemaat mereka yang ada di Wuhan. Domba-domba mereka di situ. Lalu mereka cerita, Bapak Ibu Saudara, ketika itu COVID-19 itu memporak-porandakan Wuhan. Indonesia masih tenang-tenang saja, negara-negara yang lain masih tetap belum terjangkau. Lalu jemaat di situ, Saudara, yang bertobat melalui pelayanan misionaris-misionaris Korea, mereka telepon kepada misionaris-misionaris ini. Mereka telepon dengan sampai menangis, Saudara. Mereka telepon, Saudara, dengan begitu ketakutan, penderitaan yang begitu luar biasa. Kami di lockdown apa, Saudara cerita. Mereka cerita semua. Saudara, respon misionaris ini bagaimana? Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, termasuk saya, yang mendengarkan live stream, apa respon kita? Apakah saudara dan saya mengatakan, puji Tuhan, ini berkat terselubung. Kita diusir lalu kemudian COVID muncul. Biar mati di sana lebih banyak, lebih baik.
Saudara, saya kaget. Para misionaris Korea, ketika mendengar gereja-gereja mereka yang di Korea, di Wuhan, itu kemudian ditimpa kemalangan, penderitaan yang begitu luar biasa. Jemaat itu nangis di telepon habis-habisan. Saudara, respon mereka nangis habis-habisan juga. Misionari itu nangis, saudara. Lalu mereka doa seperti ini, Tuhan, mengapa usir kami dari Wuhan? Mengapa kami harus tinggalkan domba-domba di sana sendirian? Kami yang bisa menguatkan mereka. Kami yang seharusnya ada di sana. Tuhan, kami tidak layak untuk menghibur mereka. Itu makanya Engkau keluarkan kami. Mereka menangis, saudara, para misionaris Korea. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ini jauh daripada orang upahan. Ini orang-orang yang mempunyai sense of belonging kepada umat Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini saya mengatakan bukan hanya hamba Tuhan, penatua, diaken, diakones, pengurus gereja, saudara. Kita harus mencintai domba-domba yang dipercayakan kepada engkau dan saya. Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Saudara, mau mengajarkan sesuatu untuk anak-anak kita bisa langsung terima, nyantol di kepala. Saudara teriak-teriak sama dia. Saudara kemudian pakai itu peraturan-peraturan hampir-hampir tidak mempan. Yang sangat-sangat bisa membuat dia itu mengikuti apa yang kita mau. Saudara, jadilah teladan. Tuhan Yesus menjadi teladan. Gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Tidak hanya itu, gembala yang baik, gembala yang memiliki domba-domba, memproses domba-domba. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Gembala yang baik, dia bukan hanya menebus, menyerahkan nyawa dia. Dia bukan hanya Bapak Ibu Saudara kemudian memiliki itu domba-domba. Menerima apa adanya, saudara, dengan berbagai macam resiko perselingkuhan. Perempuan sundal ini akan main sana sini seperti Gomer. Anak kedua, anak ketiga main dengan laki-laki yang lain. Saudara, bukan hanya itu. Tapi satu kali saudara dan saya memiliki domba-domba. Kita memelihara mereka. Dan saudara dan saya harus melindungi domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, domba ini termasuk binatang yang bodoh. Saudara, tadi saya mengatakan padang rumput yang hijau itu dia bisa tinggalkan, dia bisa nyelinap itu pergi ke padang gurun, padang pasir yang tidak ada rumput untuk makanan. Saudara, domba itu bodohnya di mana saudara, dia itu tidak bisa menghemat. Ketika panen datang, itu tabung atau simpan itu makanan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ketika kekeringan, dia bisa survive di situ. Dan saudara, domba itu kalau dia tersesat, dia tidak bisa kembali. Jalan sendiri itu nggak bisa. Bapak Ibu Saudara yang punya anjing pasti tahu anjing kemana saudara, dia bisa kembali ke rumah. Domba ini nggak bisa, saudara. Saudara, kalau dia tersesat sekali lagi, dia nggak bisa pulang datang sendiri. Saudara dan saya mesti lindungi dia, kita mesti memelihara dia. Ini domba, saudara. Kita melihat Daud, dia mengatakan ketika beruang atau singa, itu sampai makan domba sudah di mulut saudara. Daud bilang, saya datang di situ, saya merampas itu domba. Kalau misalnya beruang atau singa berdiri melawan saya, Daud mengatakan saya akan berhadapan dengan dia, saya tarik janggut dia, saya pukul hajar dia, saya akan bunuh itu singa dan itu beruang. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan dia mengenal domba-dombanya.
Tuhan tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu persis ujian, pencobaan yang datang kepada kita. Dia tahu sebagian kita domba yang takut kegelapan, takut di dalam kekelaman, berjalan di bayang-bayang maut itu kita begitu takut. Dia tahu ada sebagian domba jemaat yang dikasih Tuhan yang kalau di tempat yang tinggi begitu ketakutan dengan ketinggian. Dia tahu saudara dan saya. Dia mengenal betul siapa saudara dan saya. Ketika dia melihat Simon Petrus, dia tahu ini orang mencela-mencela. Dia mengatakan namamu bukan lagi Simon tetapi Kefas, tetapi Petrus. Artinya batu karang, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Simon Petrus, dia yang begitu impulsif. Orang yang meledak-ledak, outspoken. Saudara, ngomongnya gede dan segala macam. Ini bisa menjadi bulan-bulanan setan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Memperingatkan dia. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu pun dia menyangkal, saudara. Lalu apa yang Yesus katakan jemaat yang dikasih Tuhan? Di dalam bacaan kita, Lukas 22, ayat 31-32, Simon, Simon. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saudara tahu gandum ditampi. Saudara, iblis berharap semua yang kotoran-kotoran ini berterbangan. Lalu kotoran-kotoran kecil itu akan jatuh habis semua. Saudara dan saya nggak dapat apa-apa di sini. Yesus mengatakan iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Bukan hanya itu saudara. Dan engkau, bukan kata apabila seperti dalam terjemahan Indonesia, dalam bahasa aslinya, ketika engkau sudah insaf. Di sini Tuhan memastikan bahwa Simon akan insaf. Lalu dikatakan kuatkanlah saudaramu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Salah satu rasul Tuhan Yesus namanya Thomas. Thomas ini begitu skeptis. Dia orang yang ragu-ragu, saudara. Dia orang yang begitu kecewa, begitu putus asa, saudara. Itu adalah Thomas. Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dia sudah naik di atas kayu salib, dia mati. Thomas bilang, saya menyesal seolah-olah ikut Tuhan. Dia ragu akan Kristus. Dia kemudian menjauhkan diri daripada persekutuan-persekutuan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dia. Thomas nggak ada di situ. Tuhan Yesus mengatakan ini Roh Kudus turun atas kamu dan seterusnya. Thomas nggak ada di situ. Setelah itu mereka kasih tahu kepada Thomas. Thomas bilang apa? Saya nggak percaya. Kalau sampai dia izinkan saya tusuk jariku ke bekas paku atau tanganku itu di lambung dia, maka saya akan percaya. Saudara, 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kembali, tapi kali ini Thomas ada di situ. Tuhan Yesus begitu mengasihi Thomas. Tuhan Yesus tidak mau keraguan itu menjadi unbelief, menjadi ketidakpercayaan, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tahu siapa saudara dan saya. Aku mengenal domba-dombaku. Aku mempunyai hubungan begitu intim dengan mereka. Aku tahu luar dalamnya. Aku malah lebih tahu mereka daripada mereka tahu diri sendiri. Segala kelemahan mereka. Segala kesedihan mereka. Apa yang bagi mereka itu begitu mencekam mereka. Mereka takut kepada apa? Semuanya aku tahu. Aku akan memelihara domba-dombaku. Aku akan melindungi domba-dombaku. Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID, mungkin ada di antara kita yang begitu takut, yang begitu paranoid, yang begitu saudara, begitu mencekam bagi kita. Tuhan tahu saudara dan saya.
Dia akan memelihara engkau dan saya. Dia akan melindungi kita. Saudara, gembala kita adalah orang yang mengatakan, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku kecuali aku memberikan. Setelah aku berikan, aku akan bisa menarik kembali. Saudara, di dalam Yohanes pasal 10, ayat-ayat yang terakhir, Yesus mengatakan, tidak ada yang bisa merampas domba-dombaku dari tanganku. Bukan hanya aku yang memegang domba-dombaku, tapi juga Bapakku yang di surga. Sehingga siapapun tidak ada lebih besar daripada Bapa yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengutip kalimat daripada Bapak Gereja Agustinus. Dia mengatakan, ketika saudara dan saya ada di dalam dunia ini, dengan berbagai pencobaan, dengan melihat dunia ini gelap dan dunia ini busuk, hati kami begitu gelisah Tuhan. Sampai hati kami ini menemukan perhentian di dalam Tuhan. Saya akan menutup khotbah ini. Sekali lagi kembali kepada Raja Daud. Saudara, sebelum Yohanes mengatakan bahwa Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, Daud sudah menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara tahu ketika Daud menuliskan Mazmur 23, saat itu dia lagi melarikan diri, dia lagi ada di padang gurun. Nyawanya lagi terancam, saudara. Saudara, dia di dalam kegetiran, dia di dalam ketakutan, di dalam, saudara, mencekam di dalam hidup dia. Tapi bukan hanya penderitaan itu, saudara. Kita melihat kalau seorang raja yang begitu powerful, lalu bagaimana kemudian tiba-tiba jatuh, saudara, ya dirampas, dikudeta. Tapi itu bukan yang membuat Daud begitu sedih, bukan hanya itu, saudara. Saudara tahu yang berontak itu siapa? Anak dia sendiri, Absalom. Anak dia mau bunuh dia, saudara. Itu membuat dia begitu sedih. Dan apa yang dilakukan Absalom? Membunuh Amnon, saudaranya sendiri. Lalu istri-istri Daud itu pada siang hari, Absalom perkosa satu persatu di depan mata orang Israel. Saudara, Daud pada saat itu, kalau bukan anugerah Tuhan, dia sudah menjadi orang gila. Penderitaan demi penderitaan. Dan yang membuat dia begitu menderita, yaitu ketika dia ingat dosa-dosa dia. Dia tahu ini akibat dosa dia dengan Batsheba. Terngiang-ngiang itu kalimat-kalimat kata-kata Nabi Nathan yang mengatakan, pedang itu tidak akan lepas daripada keturunanmu, anakmu satu bunuh yang lain. Istrimu akan diperkosa orang pada siang hari, istri-istrimu itu. Saudara, pada saat itu dia berpikir, Tuhan, kalau saya berbuat dosa, saya tanggung itu, oke. Tapi saya berdosa, kenapa yang lain itu mesti menanggung? Kenapa anak-anakku mesti tanggung itu? Kenapa istri-istriku itu dipermalukan seperti itu? Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kecemasan yang begitu luar biasa, saudara di frustrasi, putus asa yang tidak habis-habisnya, saudara dia menuliskan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dan tidak kekurangan aku. Stuart Peron mengatakan, saudara, Mazmur 23 ini adalah satu-satunya Mazmur yang tidak ada ketakutan di situ. Tidak ada kegelisahan. Pergumulan itu sudah berhenti, saudara. Tidak ada lagi ketakutan di situ, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat Joel Bicky mengatakan,
Mazmur 23 itu adalah inti iman daripada Raja Daud. Kalau saudara dan saya baca Mazmur 23, iman Daud itu begitu hidup. Kasih dia kepada Tuhan begitu luar biasa, saudara. Lalu dikatakan juga, saudara, pengharapan Daud itu begitu tegar. Saudara, bagaimana mungkin orang yang hancur hatinya, orang yang lagi terancam hidup dia, orang yang begitu cemas hidup dia, pilu hati dia, menuliskan Mazmur yang begitu meyakinkan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur, kitab Mazmur itu kitab apa sih? Itu kitab doa. Saudara dan saya mau belajar doa, bacalah kitab Mazmur. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur itu 23 ini tidak ada doanya, saudara. Seluruh semuanya sudah beres. Dan ini dibereskan oleh Tuhan. Kuncinya di mana, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada siang ini Tuhan memperdengarkan kebenaran Tuhan. Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik, gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kami, gembala yang memiliki hidup kami, memproses hidup kami, sehingga Engkau bangga, satu kelak Engkau adalah memiliki kami ya Tuhan. Gembala yang baik adalah gembala yang memelihara, yang melindungi kami, sehingga takkan kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Kami bagaikan Gomer, kami bagaikan seorang yang pelacur, perempuan sundal, yang setelah dimiliki Tuhan kami masih main-main. Sucikan kembali kami ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.